Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Oke, kita langsung menuju ke materi. Pada lab kali ini, saya akan membahas tentang static routing 2. Kenapa ada 2 dan ada 1? Karena pada routing static 1, jika kita mendaftarkan network yang dituju satu persatu, akan menghabiskan slot untuk membuat static routing yang hanya 16. Jadi, kita hanya dibatasi membuat 16 static routing dalam satu router. Nah, itu sesungguhnya sangat boros. Nah, pada static routing 2 ini, kita bisa memecahkan masalah tersebut dengan cara memperbesar rank network yang didaftarkan pada suatu router menjadi satu network saja dengan rank yang lebih besar tentunya. Bagaimana? Oke, dengan topologi seperti ini kita langsung saja coba. Oke, sekarang lab 31. Oke, pertama kita aktifkan dulu dan buat IP address pada router 1. Kita gunakan CLI. No. Enable configure state. Kita ubah dulu hostname R1. Oke. Sama kita daftarkan network ini dulu. Dan kita aktifkan jalurnya. Interface F0/0 IP address terus 192.168.1.0 no. Oke, dan kita bitmax. Oh ya, ini bukan network tapi gateway, sebagai gateway untuk network 10, sebagai network 10 ini. Oke, bentar. Kita aktifkan interface tersebut dengan command no shutdown. Oke. Selanjutnya kita aktifkan juga interface yang mengarah ke router 2. Exit, kita keluar dulu interface F0/1. Oh maaf, ini bukan 0/1 tapi 1/0. Oke, kita berikan IP addressnya sesuai dengan ini 192.168.20/9. Kita gunakan saya 2.1 2.1.255.248. Oke, kita aktifkan shutdown. Oke, ini tidak langsung merah, tidak langsung hijau, masih merah. Kenapa? Karena router yang satu lagi belum kita aktifkan juga. Oke, kita pindah ke router 1 lagi, ke router 2. No. Kita perbesar dulu. Oke. Enable configure tab. Hostname kita ubah menjadi router 2. Oke. Nah, pertama kita berikan IP dan aktifkan interface yang ke arah router 1. Interface F0/0. IP address 192.168.2.255.248. Oke, nah shutdown. Oke. Lalu kita aktifkan juga untuk router ini, router 3. 1 2 3 ya, untuk router 3 kita berikan IP address interface. Dia terdapat pada interface 1/0. Kita berikan IP address sesuai dari ini, dan networknya 30. Kita berikan saja ini 1 dan ini 2. IP addressnya 192.168.1.255.248. No shutdown. Oke. Exit. Lalu kita berikan juga IP untuk yang ke arah router 2.
router 4, interface F6/0. Oke. IP addressnya kita berikan saja ini 41 dan ini 42. Oke. 4.4.4.1. Oke. No shutdown. Lalu kita pindah langsung ke router 3. No. Enable configure tag. Sama kita berikan IP untuk network 30, berarti dia mengarah ke interface fast ethernet 1/0. Oke, kita berikan IP 192.168.3.2. Nah, ini 2 karena yang tadi router 2 ini udah memiliki IP 1, jadi kita berikan IP 2 48. Oke, no shutdown. Oke, jalur yang di network 30 sudah aktif. Kita pindah ke yang mengarah ke arah klien atau PC. Networknya adalah 50 ya. Oke, dia berada pada interface F0/0. Kita berikan IP address 192.168.5.1. Nah, ini adalah networknya 0 karena dia memiliki /24 dan netmaxnya itu adalah 0. Oke. Nah, shutdown. Oke. Lalu kita pindah ke router 4. Nah, kelihatan. Enable configure tag. Kita daftarkan dulu untuk network yang 40 192.168.40 dan dia berada pada interface F1/0. IP addressnya yang kita berikan adalah 192.4.4.2. networknya adalah /29, jadi kita akan 248. Oke, kita aktifkan interface tersebut. Oke, selanjutnya untuk yang mengarah ke klien, interface F0/0 dan networknya itu dia menggunakan network 60. Kita gunakan saja IP 192.168.6.1 dan netmaxnya adalah /24, berarti kita gunakan oktet 4-nya itu adalah 0. Bentar. Oke, kita langsung aktifkan interface tersebut. Exit. Nah, lalu kita berikan IP masing-masing pada PC. Ini dia berada di network 10. Kita kan IP 12 networknya benar. Ini gateway-nya adalah gateway router tadi yang pada interface. Nah, kita coba langsung ping ke gateway-nya doang. Oke, berhasil. Lalu kita berikan juga untuk klien ini, untuk PC 2. Kita lihat networknya. Network yang digunakan adalah 50. Kita gunakan saja IP 5.2. networknya benar 104. Dan untuk gateway kita gunakan IP dari yang mengarah ke interface klien tersebut. Kita langsung ping coba lagi, ping 5.1. Oke, bisa. Lalu untuk klien ini juga berikan IP satu network dengan networknya yaitu 60. Nanti kita gunakan IP 62, networknya benar, titik 6.1. pingnya ke gateway.
61. Oke, berhasil. Selanjutnya kita daftarkan IP routing atau routing statik pada router 1 ke semua network. Tetapi ingat, kita hanya memasukkan routing atau network yang tidak terkoneksi langsung. Jadi misalkan untuk network 20 dan 10 ini tidak perlu kita masukkan, karena dua network itu, ini dan ini, sudah terkoneksi langsung dengan router. Jadi kita tidak perlu memasukkannya. Itu pada metode routing statik 1. Pada metode routing statik 2 ini, coba kita lihat IP semuanya. Ini ada 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Ini semuanya menggunakan oktet yang angka yang sama pada oktet 1 dan 2. Jadi kita bisa menggunakan satu network yang lebih besar dengan memanipulasi oktet ketiga. Jadi semua ini, network ini memiliki 6 network. Nah, jadi kita gunakan network yang mencakup 6 network sekaligus, atau 6, bisa dibilang IP valid. 6 IP valid, rank IP. Oke. Jadi kita gunakan rank IP yang mencakup dari 10 sampai network 60. Oke. Kalau kita hitung semuanya ini, jika kelas C, kita bisa menggunakan /29, karena itu hanya terdapat 6 IP valid. Karena ini kita memanipulasi oktet 3, jadi kita memerlukan kelas B yang mencakup 6 network sekaligus. Kita bisa menggunakan network jika kita menggunakan 18.00/21, ini mencakup dari 192.168.00 sampai, misalkan rank IP ya rank IP segini sampai 192.168.6.255. Nah, IP network ini mencakup dari IP 01 sampai 255. Itu. Maka pada topologi ini kita menggunakan hanya memasukkan IP routing ini, karena semuanya sudah masuk dalam sini. Oke. 77 bukan 6255 tapi 77255. Broadcastnya adalah 7.255. Jadi ranknya 75. Oh ya, IP terakhir adalah 7254. IP networknya 192.168.0.0 dan IP broadcastnya itu 7.255. Ya, ini merupakan IP net, IP valid, dan ini adalah IP broadcastnya. Nah, jadi coba kita masukkan ini, oke, untuk pembuktiannya. Router ini enable connect. Kita masukkan IP root seperti biasa, tapi kita menggunakan network ini. Oke. Kita kecilin aja dulu ya.
agar semuanya terlihat. Set. Nah, IP root 192.168.168.0.0. Lalu jika slashnya 21 prefixnya, maka netmasknya adalah 248.0. Nah, kita manipulasi pada oktet ketiga. Lalu next hop untuk mencapai network yang tidak terhubung langsung, yaitu 192.168.2.2 pada router yang kedua. 192.168.2.2. Oke. Coba kita lihat di do show IP route. Oke. Semua network yang berada pada rank 00 dengan /21 sudah terdaftar pada static routing 1 di router 1. Tapi kalau kita ping pasti belum berhasil karena kita nggak bakal mendapat reply. Jadi kita mesti mendaftarkan network yang ini pada semua router. Oke, kita daftarkan pada router 2. Enable configure IP route 192.168.0.0. Bukan 0.0 tapi 248.0. Nah, lalu karena ini tengah-tengah, kita memiliki dua next hop yang berbeda, yaitu next hop yang ada pada router 1 untuk mendaftarkan network ini. Lalu next hop pada router ini untuk mendaftarkan network 5. Lalu ada juga next hop pada router 4 untuk mendaftarkan network 60. Jadi kita punya 3 next hop, bukan 2, maaf. Jadi kita masukkan ketiganya. Oke. 40. Pertama kita yang ke arah sini dulu aja. 2.1. Lalu gateway-nya dibedain. Menggunakan gateway ini 3.2. Lalu untuk gateway yang ini adalah 4.2. Oke. Lalu setelah kita mendaftarkan router 2 IP ini pada router 2, kita daftarkan juga pada router 3 dan router 4. Pada router 3 kita akan mendaftarkan root network 10 terlebih dahulu. Oke. Network 10, lalu network 20, 40 dan 60. Langsung kita masukkan saja root atau network ini. Masukkan. Oke. Configure IP root 192.168.0.0 dengan netmask yang 248. Lalu next hopnya pertama menggunakan IP next hop dari router 2 192.168.3.1. Oke. Kenapa tuh? Oh iya, ini kurang titik 0. Nah, oke. Lalu kita oke. Ini telah selesai pada router ini, karena yang tidak terkoneksi hanyalah yang melewati next hop 31. Ini melewati network next hop 31. Oke. Lalu kita pindah ke router 4. Sebelum itu, kalau mau lebih jelas, kita cek dulu IP route-nya. Show IP route biar lebih percaya. Oke. Nah, 0 ini udah terdaftar.
00 udah terdaftar statik dengan via 31. Nah, network ini sudah mencakup yang tadi semua network dari 10 sampai 60. Lalu kita daftarkan juga pada router keempat, label connect IP route 92.168.0.0 dengan netmask 48.0. Lalu nextshopnya kita gunakan saja nextshop 60 ini. Oke, karena ini tidak terkoneksi, hanyalah yang melewati nextshop ini. Oke, 92.168.4.1. Oke, kita cek lagi langsung share IP route. Networknya sudah terdaftar pada router 4. Selanjutnya, karena semuanya sudah terdaftar network-networknya tersebut, coba kita akan lihat semuanya dulu. Oke, ini 021 via ini banyak karena kita mendaftarkan gateway yang dia lewati. Lalu cek pada router 3, ya udah 00, dan ini juga udah. Langkah terakhir kita ping dari ujung ke ujung. Kita 92.168.5.2. Oke, teori saya memiliki teori ya. Saya memiliki teori sendiri. Nah, jika RTO-nya 3 atau 1, berarti kita melewati satu router. Jika kita RTO-nya 2, maka kita melewati 2 router. Jika 3, kita melewati 3 router. Apakah benar? Dari sini ke arah 52, sini 52 ini. Apakah benar 3 router? 1, 2, 3. RTO 1, RTO 2, RTO 3. Yap, benar. Habis itu baru langsung reply. Dan bisa dilihat TTL-nya ini adalah 103. Oke. Dengan coba kita cek ping juga di klien lainnya. Dari sini ping ke ujung lagi 92.168.2. Oke, ini langsung berhasil karena tadi dari PC 1 sudah cek koneksi atau ping langsung ke PC 5. Bagaimana kalau pingnya ke PC yang ada pada network 6? Nah, ini juga telah berhasil ya. Dengan berhasilnya live kali ini, saya Muhammad Fikri mengucapkan alhamdulillah. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.